Baiklah anak-anak, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab pertama, yaitu topik letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Kita langsung saja. Nah, telah kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan dengan luas wilayah lautan yang mencapai hampir 2 kali wilayah daratannya. Nah, dengan posisi yang diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, hal itu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi hal ini adalah hal yang istimewa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi selain bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah baik di darat maupun di laut. Jadi hal itu mungkin tidak dimiliki oleh bangsa dan negara lain. Jadi kita patut bersyukur ya atas semua yang dimiliki saat ini. Nah, untuk lebih memahami kondisi geografis Indonesia, tentunya kita akan mempelajari juga hal-hal yang mempengaruhinya. Yang mempengaruhinya yaitu dari letak wilayah Indonesia itu sendiri. Kita akan bahas 2 topik, yaitu letak fisiografis dan letak sosiografis. Oke, dari yang pertama, dari letak fisiografis Indonesia. Apa sih maksudnya letak fisiografis itu? Jadi letak fisiografis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya. Jadi dari segi garis lintang dan garis bujurnya, posisi dengan daerah lain, kemudian dari segi batuannya, relief permukaan buminya, serta nanti kaitannya dengan laut. Nah, letak fisiografis ini meliputi letak astronomis, kemudian letak geografis, letak geologis, letak geomorfologis, dan letak maritim. Oke, kita bahas satu-satu dari letak astronomis. Nah, letak astronomis itu adalah posisi negara yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur barat sampai 141 derajat bujur timur. Ada juga batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak astronomisnya, yaitu yang pertama, wilayah Indonesia paling utara terletak di Pulau W, yaitu pada 6 derajat lintang utara. Kemudian yang paling selatan di Pulau Rote, 11 derajat lintang selatan. Yang paling barat itu terletak di kota Sabang, dan yang paling timur itu terletak di kota Merauke. Berdasarkan bujurnya, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu yang sudah kalian ketahui, yaitu waktu Indonesia bagian barat, kemudian waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, apa saja pengaruh atau dampak letak astronomis ini? Yang pertama, jadi Indonesia mempunyai curah hujan yang tinggi. Kemudian terdapat hutan hujan tropis yang luas dengan nilai ekonomi yang tinggi, menerima sinar matahari sepanjang tahun. Kemudian Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan flora dan fauna yang beragam. Kemudian tanahnya subur dan penguapannya tinggi sehingga kelembaban udaranya tinggi. Nah, hal tersebut sangat menguntungkan bagi Indonesia untuk bercocok tanam ataupun beraktivitas dalam segala bidang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, lanjut yang kedua, letak geografis. Adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, secara geografis, negara Indonesia diapit oleh 2 benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan Indonesia juga diapit 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Nah, letak geografis ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial maupun ekonomi dan politik. Oke, selanjutnya letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan jenis batuan yang ada di permukaan bumi. Jadi, letak geologis ini dapat terlihat dari beberapa sudut,
yaitu sudut formasi geologinya, kemudian bagaimana keadaan batuannya, dan jalur-jalur pegunungannya. Nah, dilihat dari jalur-jalur pegunungannya, Indonesia terletak atau dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda dunia, kemudian terletak pada pertemuan 3 lempeng, dan berada pada 3 dangkalan. Nah, jalur pegunungan apa saja? Yang pertama ada pegunungan Sirkum Mediterania di sebelah barat dan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Nah, hal ini berdampak pada Indonesia memiliki gunung api aktif yang rawan menyebabkan gempa bumi. Karena dia dilalui oleh 2 jalur pegunungan, hal tersebutlah yang menyebabkan Indonesia memiliki gunung api yang aktif dan menyebabkan Indonesia rawan terhadap gempa bumi. Kemudian pertemuan 3 lempeng. Lempeng apa saja? Yang pertama itu ada paparan Sunda atau disebut lempeng Asia. Kemudian paparan Sahul atau disebut lempeng Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Berada pada 3 dangkalan. Yang pertama dangkalan Sunda, kemudian dangkalan Sahul, dan Laut Pertengahan Australia Asiatik. Nah, terdapat juga bukit-bukit tersier yang kaya akan barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan bauksit. Hal itulah yang menyebabkan Indonesia kaya akan sumber daya alam. Yang selanjutnya letak geomorfologis. Letak geomorfologis ini adalah letak berdasarkan tingkat rendahnya suatu daratan terhadap permukaan air laut. Jadi, perbedaan letak geomorfologis ini memberikan pengaruh. Yang pertama, adanya perbedaan suhu yang mempengaruhi jenis tanaman. Kemudian, yang menentukan kandungan mineral dalam tanah. Jadi, menentukan ada tidaknya mineral-mineral yang dikandung oleh batuan tersebut. Kemudian berpengaruh pada kepadatan penduduk atau menentukan kepadatan penduduk. Misalnya tempat-tempat yang morfologi daratannya berbukit atau terjal, jadi kepadatan penduduknya akan kecil dan sebaliknya. Nah, dalam hal ini perlu juga diperhitungkan morfologi daerah sebelum membangun bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, gedung-gedung, dan jalan-jalan raya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu letak maritim. Adalah suatu tempat ditinjau dari sudut kelautannya. Nah, secara maritim, Indonesia dikelilingi oleh 3 lautan yang besar. Yang pertama, pada bagian timur Indonesia berhadapan dengan Samudra Pasifik. Kemudian pada bagian selatan Indonesia berhadapan dengan Samudra Hindia. Dan bagian utara Indonesia berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Nah, hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Dampaknya apa saja? Manfaat atau dampaknya yaitu yang pertama, membuka peluang kegiatan perekonomian, bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan, serta posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. Nah, hal inilah dampak atau keuntungan letak maritim atau Indonesia sebagai negara yang maritim. Oke, yang kedua yaitu letak sosiografis Indonesia. Setelah kita belajar tadi letak fisiografisnya, nah letak sosiografis Indonesia adalah letak suatu wilayah ditinjau dari sosiokulturalnya, seperti segi ekonomi, politik, dan sebagainya. Di sini kita akan bahas tentang letak ekonomis dan juga letak sosiokultural. Nah, letak ekonomisnya adalah letak suatu negara yang ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut terhadap negara lain. Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia dan beberapa tempat yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan, misalnya Kuala Lumpur dan Singapura. Nah, hal inilah yang
menguntungkan bagi Indonesia secara ekonomis sebab dia terletak antara benua-benua yang besar ditambah dengan beberapa tempat yang merupakan pusat ekonomi atau pusat lalu lintas perdagangan. Kemudian yang kedua, letak sosiokultural. Ini adalah letak berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya. Nah, Indonesia terletak di perempatan jalan antara benua Asia dan Australia yang terdiri dari berbagai bangsa. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya akulturasi budaya. Nah, secara sosiokultural, Indonesia mempunyai banyak persamaan umum dengan negara-negara tetangga. Misalnya, sama-sama merupakan negara sedang berkembang, sama-sama sedang menghadapi masalah ledakan penduduk, sama-sama berlandaskan kehidupan beragama, sama-sama bekas negara jajahan, dan yang lainnya. Jadi melihat kondisi-kondisi tersebut tidak mengherankan apabila bangsa Asia pada umumnya dan Asia Tenggara pada khususnya berupaya memajukan masyarakat dan memperbaiki keadaan sosiokulturalnya. Nah, adanya kerjasama dan kontak sosial ini juga dapat dilihat dengan terbentuknya ASEAN, kemudian ASEAN Games. Nah, itu salah satu kerjasama untuk mempersatukan negara-negara Asia Tenggara. Oke, yang selanjutnya luas wilayah Indonesia. Nah, ternyata luas laut wilayah Indonesia itu sekitar 3.257.483 km. Kemudian luas daratannya sekitar 1 juta sekian dan total luas wilayahnya laut dan darat itu adalah 5.180.053 km. Sangat luas ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beberapa pulau. Kemudian ada pulau-pulau besar juga. Jadi cukup luas wilayah Indonesia. Nah, yang terakhir kita bahas batas wilayah Indonesia. Jadi batas-batas wilayah Indonesia yaitu batas wilayah laut Indonesia, batas zona ekonomi eksklusif, batas landas kontinen, zona laut teritorial. Kemudian batas wilayah daratnya berupa gunung, laut, sungai, atau patok wilayah dengan negara tetangga. Dan batas wilayah udaranya, maksudnya yang ketiga ini batas wilayah udara ya. Jadi mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut. Nah, Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu, jadi dia membuat peraturan yang jelas dan tegas mengenai batas wilayahnya tersebut agar bahaya-bahaya yang mungkin timbul dapat dicegah. Seperti itu. Oke, anak-anak, sekian materinya. Jadi di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, berikut adalah letak Indonesia. Cocokkanlah pernyataan berikut dengan menarik garis penghubung seperti salah satu contoh di bawah sesuai pasangannya. Misalnya, yang letak astronomis yang cocok adalah dengan yang nomor 2, terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur barat sampai 141 derajat bujur timur. Kalian silahkan pasangkan yang option A, B, C, D dengan yang nomor di sebelah kanannya. Kemudian nanti setelah dipasangkan, kalian hanya menuliskan 3 pengaruh masing-masing letak tersebut terhadap Indonesia. 3 pengaruh letak astronomis, 3 pengaruh letak geografis, dan seterusnya. Oke, catatan di sini, nanti tugasnya dikerjakan pada buku latihan, kemudian difoto, kemudian kirimkan melalui email berikut. Jadi di sini sudah Ibu sertakan emailnya, wayansriratmini@gmail.com. Oke anak-anak, terima kasih. Jadi Ibu harapkan kalian menonton videonya secara lengkap dan dikerjakan tugasnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih.